Oke, di sini kita sudah membuat untuk peta reseptif dan peta fokus. Selanjutnya kita bikin layoutnya. Caranya yaitu kita ke project, kita pilih new print layout. Nah, di sini kita buat contoh terlebih dahulu. Mungkin kita bikin reseptif terlebih dahulu. Reseptif dan fokus. Ini menyesuaikan untuk namanya. Ini untuk title-nya aja. Kita oke kan. Nah, kita sudah masuk di bagian layout. Mungkin di sini kita bisa perbesar terlebih dahulu. Caranya kita zoom aja, di scroll. Cara biar zoomnya tidak terlalu ngezoom dan tidak terlalu jauh, caranya sambil di zoom, sambil ditahan untuk CTRL-nya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan peta yang sudah kita buat tadi. Caranya add item, kita pilih yang add map. Nah, dia akan berbentuk plus. Nah, di sini kita akan drag aja, kita tahan. Ini menyesuaikan untuk layout kita masing-masing. Oke, di sini kita sudah menampilkan untuk peta kita. Tapi mungkin di sini untuk background itu masih polos untuk warna putih. Kita bisa menambahkan untuk peta real time atau istilahnya peta Google Map. Caranya kita kembali ke bagian awal di bagian project kita, kemudian kita klik web, kita pilih yang Quick Map Server. Mungkin kita di sini pilih yang Google, kemudian kita pilih Google Satellite. Bagi teman-teman yang belum mempunyai di bagian web, boleh install dulu di bagian plugins. Di manage and install plugins, search aja untuk Quick Map Service di nomor 2 dan bisa kita install. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke layout. Nah, di bagian sini ini masih putih. Caranya kita klik refresh. Oke, sudah muncul. Bagaimana cara kita menzoom untuk petanya? Caranya kita ke bagian kiri, kemudian kita klik mapnya sekali dan kita bisa geser. Selanjutnya, kita akan menambahkan judul pada layout kita. Caranya add item. Kita pilih add label. Nah, di sini kita sudah membuat kotak untuk label kita. Kemudian kita ke kanan pilih yang item properties. Nah, di sini kita edit di bagian dalamnya. Untuk judul itu menyesuaikan untuk layout masing-masing. Nah, di sini tulisannya masih kecil dan masih di atas dan belum merapi. Bagaimana cara kita merapikannya? Kita ke kanan, di bagian item properties, kita turun ke bawah. Nah, di bagian sini ada appearance. Di sini kita pilih yang horizontal alignment, kita pilih center. Kemudian di bagian vertikal, kita pilih vertical center. Ini menyesuaikan perspektif teman-teman masing-masing.
Kemudian di sini kita ke font, kita klik aja fontnya. Kemudian kita ke pilih fontnya dan kita bisa atur sesuka teman-teman. Oke, di sini mungkin kami akan menambahkan untuk contoh dari logo Kota Jambi. Caranya kita menambahkan logo Kota Jambi, yaitu kita ke Add Item, pilih Add Picture. Oke, setelah kita menambahkan Add Picture, kemudian kita ke Item Properties, kita pilih yang Raster Image. Nah, kemudian kita klik titik 3, kita pilih gambar logo Kota Jambi. Ini menyesuaikan dari yang punya teman-teman. Oke, kemudian di sini di bagian kanan ini bisa juga diatur untuk size dan placementnya. Itu menyesuaikan. Oke, step selanjutnya yaitu kita akan menambahkan mata angin. Caranya, add item lagi, kemudian kita pilih North Row. Oke, ini menyesuaikan. Kalau mau diubah untuk logonya, boleh kita klik dan kita pilih di item properties di bagian SVG image. Ini ada beberapa logo yang sudah disediakan. Atau kalau teman-teman punya logo sendiri, boleh mengulangi untuk step yang seperti di awal. Untuk yang di bagian picture yaitu di bagian raster image. Di sini bisa pilih untuk kalau mau dari logo dari luar. Oke, step selanjutnya kita akan menambahkan scale bar. Kita pilih scale bar, kemudian kita drag ke dalam layout kita. Oke, step selanjutnya kita akan menambahkan legenda, yaitu deskripsinya. Kita pilih add legenda, kemudian kita drag ke dalam layout kita. Oke, di sini ada beberapa, ada kota baru reseptif, kota baru fokus, dan Google Satelit. Nah, di sini kita bisa pilih yang hanya bagian fokus, karena di sini kita akan mencontohkan yang fokus terlebih dahulu karena sesuai dengan peta kita. Kita bisa membuang untuk yang reseptif dan untuk tulisan Google Satelit. Bagaimana caranya? Kita ke item properties, kita scroll ke bawah. Nah, sampai muncul di bagian legend items. Di sini unchecklist di bagian auto update biar bisa kita edit. Kemudian kita pilih yang mau dihapus, contohnya kita kota baru reseptif. Kemudian kita ke bawah, pilih yang di bagian minus. Oke, di sini kita sudah selesai untuk membuat legenda. Di sini kalau teman-teman mau menambahkan background atau semacamnya, boleh dilihat-lihat di bagian item properties ke bawah, di bagian bawah. Di sini kita mungkin akan memperbesar untuk tulisannya. Bagaimana caranya? Di bagian fonts and text formatting. Di sini diklik aja, ada beberapa pilihan.
Nah, di sini kita akan mengedit untuk bagian subgroup dan item labels. Kita mungkin di bagian subgroupnya kita alignmentnya kita kesenterkan. Kemudian di subgroup kita perbesar. Nah, di sini teman-teman kreasikan masing-masing. Bagi teman-teman yang mau menambahkan kotak untuk mempercantik di bagian layout, boleh ke add item, pilih add shape, kemudian kita pilih yang rectangle. Mungkin kita kasih kotak di bagian sini. Nah, pasti kalau teman-teman mengikuti, pasti hanya bagian putih saja. Karena kenapa? Karena sistem untuk di bagian layout ini itu menimpa. Jadi kita bisa lihat di bagian kanan, di bagian items. Nah, di sini rectangle itu paling atas, otomatis dia akan menimpa yang di bagian bawah-bawah yang sudah kita buat. Caranya kita tarik aja rectangle ini ke bagian paling bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini bebas bagi teman-teman yang mau menambahkan untuk seperti menambahkan nama, bisa kita ke add item, kita add label lagi, kemudian kita bikin nama untuk pembuat. Oke, step selanjutnya di sini opsional aja. Kalau teman-teman mau merapikan lagi, itu boleh diekspor aja. Mungkin di sini kami akan menambahkan garis. Mungkin caranya kita add item, kita pilih di bagian add node item, kita pilih yang polyline. Nah, mungkin kita akan buat garis di bagian bawah tulisan peta. Caranya kita klik kiri, kemudian kita drag ke belah kanan sampai lurus, kemudian kita klik kiri sekali lagi, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini menyesuaikan untuk kedepannya, boleh ekspor untuk masing-masing. Oke, di sini kita akan mendownload peta yang sudah kita buat, yaitu peta fokus contohnya. Bagaimana cara mendownloadnya? Yaitu kita ke bagian layout. Nah, di sini kita ke bawah ada bagian ekspor. Di sini kita bisa pilih dalam bentuk JPG, SVG atau enggak PDF. Di sini mungkin kita akan mencontohkan untuk di bagian image atau JPG. Kita close aja. Nah, di sini simpan untuk di folder masing-masing. Kita save. Tunggu sampai ada notifikasi hijau di bagian atas. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah mendownloadnya. Nah, step selanjutnya yaitu kita akan membuat untuk peta reseptif. Nah,
Caranya, biar mudah untuk kita tidak membuat layout baru, caranya kita ke bagian awal. Nah, di sini kan yang kita centang yaitu adalah kok bagian peta fokus. Di sini kita akan mencentang untuk peta reseptifnya. Nah, di sini kita sudah untuk yang peta reseptif. Kemudian kita kembali ke layout kita. Nah, di sini, otomatis dia akan berubah. Nah, di sini mungkin kita akan hanya mengubah di bagian judul dan bagian judul sama bagian legenda. Nah, di sini bagaimana cara kita menambahkan yang sebelumnya? Kita tinggal ke update all aja. Dia akan kembali ke seperti yang semula. Nah, di sini kita akan hapus bagian fokus dan Google Satelit. Nah, di sini kita perbaiki aja sesuai perseptif masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mendownload seperti langkah-langkah sebelumnya. Oke, di sini kita sudah untuk membuat dan mendownload untuk peta reseptif dan fokus. Nah, di sini kita akan men-save untuk project kita. Caranya kita kembali ke bagian awal. Di sini kita pilih bagian project paling atas kiri. Kemudian kita pilih save as. Nah, untuk project simpan di folder masing-masing. Oke. Di sini kita sudah men-save untuk project kita. Jadi, apabila kita terclose atau bagaimana, project kita akan tersimpan dengan aman. Oke, kalau sudah kita simpan untuk projectnya, kita sudah boleh untuk menutupnya. Dan jika teman-teman mau membukanya kembali, nanti akan muncul di QGIS-nya atau boleh buka folder sesuai dengan tempat project yang kita simpan. Mungkin sekian dari kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.